Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu yang sama kita dituntut pula untuk meninggalkan apa saja larangan Allah yang juga tertulis di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan seperti itulah ketakwaan kita insyaallah akan mengalami peningkatan dan perbaikan dari waktu ke waktu. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada manusia mulia, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah yang akan diberikan oleh beliau, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal, yang mana pada hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan pertama dan lembaran-lembaran baru di buku catatan harian kita. Buku catatan yang mungkin belum pernah kita memulainya, belum pernah kita mencatatnya, bahkan boleh jadi kita belum tentu mau mencatatnya. Dia adalah buku catatan saldo dosa-dosa kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada kedua orang tua kita, dosa-dosa kita kepada keluarga kita, dosa kita kepada tetangga, kerabat dan sahabat kita, dan orang-orang yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Sanggupkah kita mencatat tatkala kita hendak tidur malam hari? Ingat-ingatlah kembali sejak pagi tadi dosa apa yang telah kita perbuat. Tulislah di buku catatan amal keburukan kita, dan penting diingat
bahwa kita catat hanyalah kesalahan dan dosa-dosa kita, bukan berupa kebaikan-kebaikan, karena kebaikan-kebaikan justru harus kita lupakan. Jangan pernah kita ceritakan tentang kebaikan-kebaikan kita, karena boleh jadi kita bersifat sum'ah atau memamerkan daripada kebaikan-kebaikan kita. Bukankah sum'ah ini di dalam kebaikan dia akan berubah menjadi fata morgana? Untuk itu marilah kita lupakan sejak bentuk kebaikan yang pernah kita lakukan. Semoga kebaikan-kebaikan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun yang lalu. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya, dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dahulu kala hidup seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat dan tampan, namun ia sangat egois dan emosional. Karena itu tidak ada seorang pun yang ingin berteman dengannya. Seringkali dia marah dan mengatakan berbagai hal yang menyakitkan bagi orang di sekelilingnya. Orang tua anak itu sangat prihatin dengan sifat temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang bisa mereka lakukan untuk anaknya itu. Suatu hari ayahnya menemukan sebuah ide. Kemudian dia memanggil anaknya dan memberinya palu dan sekantong paku. Sang ayah mengatakan, setiap kali kamu marah, ambillah paku itu dan pukulkanlah dengan sekeras mungkin di pagar yang sangat kuat. Pagar itu sangat sulit ditembus oleh paku, dan palu pun terasa sangat berat. Namun karena anak itu begitu marah, di hari pertama dia berhasil memasang 37 pasang paku. Hari demi hari, pekan demi pekan, jumlah paku secara bertahap berkurang. Setelah beberapa waktu anak itu mulai memahami bahwa memegang emosi memang sangat sulit untuk dikendalikan. Suatu hari anak itu tidak perlu palu dan paku lagi, karena ia belajar menahan emosinya dengan sempurna. Jadi ia menghampiri ayahnya dan menceritakan tentang prestasinya itu. Ayahnya pun bangga dengan prestasi anaknya. Kemudian dia berkata, baguslah anakku, coba sekarang setiap kali kamu marah sepanjang hari, cabutlah paku yang sudah kau pasang di tembok yang keras itu. Tanpa pikir panjang anak itu pun menuruti perintah ayahnya. Banyak waktu yang telah berlalu, akhirnya anak itu pun berhasil mencabut semua paku yang sudah ditempelkan di dinding yang tebal dan keras. Kemudian ia kembali menyampaikan hal itu kepada ayahnya. Kemudian ayah mengajak anaknya untuk melihat pagar yang telah dikerjakan oleh anaknya tersebut. Berkata, kamu melakukan pekerjaan yang baik anakku, tapi cobalah perhatikan lubang-lubang bekas paku yang ada di pagar itu. Pagar itu tidak akan kembali menjadi utuh. Hal yang sama terjadi ketika kamu mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada orang-orang lain. Kata-katamu meninggalkan bekas di hati mereka seperti lubang di pagar ini. Walaupun kamu telah mengatakan penyesalan dan minta maaf kepada orang, setiap orang dengan merasakan sesuatu yang belum enak di dalam seperti pagar yang berlubang tadi. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami. Niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itulah yang dikumandangkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Oleh para ulama diceritakan beberapa tahun dan berapa ratus tahun beliau bersujud sampai mengucapkan doa itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di tahun 2023 miladiah. Ternyata waktu berjalan begitu tanpa terasa, namun kita rasa-rasanya belum bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Hari demi hari kita manfaatkan waktu itu, tetapi kita terasa bahwa kita masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi apakah umur yang 1000 tahun itu dapat menyelamatkan kita di pengadilan Allah Rabbul Jalil, yang dimana hakimnya adalah hakim tunggal? Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Kita harus memaafkan masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan menjadi langkah awal untuk memperbaiki langkah-langkah kita yang ke depan. Sementara masa kini harus kita hadapi dengan baik, sebab masa kini inilah yang akan persis di depan mata kita. Kita tak bisa menghindari, mau tidak mau itu harus dihadapi dengan cara dan sikap sebaik mungkin. Adapun masa depan harus kita persiapkan, persiapan dari masa lalu yang telah kita lewati dan masa kini yang telah kita hadapi. Hari esok yang dimaksud pada ayat tersebut menurut pandangan banyak ulama adalah akhirat yang harus kita persiapkan. Inilah kata-kata yang disampaikan oleh ulama kita, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita ingatkan di dalam penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, dan waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematian. Karena itu mari kita persiapkan, karena kita sudah berada 1 tahun ke depan untuk menanti apakah kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umur ini kita akan bawa di hadapan Allah dan akan dihitung secara cermat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kita akan menerima piala citra yang akan langsung diserahkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia-manusia terbaik yang telah kita lakukan kehidupan di dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة